dari An-Nawas bin Sam'an, bisa dibaca An-Nawas atau An-Niwas ya. Al-Ansari, dia dari sahabat Ansar ya, radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, lalu Nabi SAW bersabda, kata beliau, al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu mahaka fi sadrika. Sedangkan dosa adalah apa yang terbesit di dalam hatimu. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kamu benci jika orang lain mengetahuinya. Rasulullah SAW ditanya tentang apa? Al-birru wal ism. Ditanya tentang kebaikan dan dosa. Kata Rasulullah, kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Kemudian dosa, apa kata Rasulullah SAW tentang dosa? Mahaka fi sadrika, yaitu apa yang terlintas di dalam dadamu. Kemudian wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu benci jika orang lain melihatnya, ya. Dan kamu benci jika orang lain melihatnya, ya. Jadi Rasulullah, apa itu albir? Albir itu adalah suatu nama, suatu istilah yang menghimpun segala bentuk kebaikan, segala bentuk kebaikan, baik perkataan, baik perbuatan, al-aqwal wal af'al, dalam bahasa Arab disebut dengan albir, ya. Di antara cakupan albir yang paling besar adalah husnul khuluq, ya. Husnul khuluq yaitu akhlak yang baik. Ini seperti hadis Rasulullah SAW, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji tidak hanya wukuf di Arafah, tapi rukunnya yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Paham ya? Seperti Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, ya. Apakah ibadah hanya doa? Tidak. Sama juga dengan hadis ini, al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu kata Rasulullah SAW akhlak yang baik. Maksudnya adalah bagian terbesar dari kebaikan adalah akhlak yang baik. Bagian terbesar dari kebaikan adalah akhlak yang baik, ya. Al-birru husnul khuluq. Kemudian Rasulullah mendefinisikan tentang apa? Al-ism, yaitu dosa. Al-ism ay zambu, yaitu dosa, ya. Apa yang dimaksud dengan dosa? Ya. Mahaka fi sadrika, apa yang terbesit dalam hatimu, ya. Apa yang terlintas dalam hati seseorang? Apa yang terlintas dalam hati seseorang berupa perbuatan-perbuatan yang buruk, niat-niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dianggap melanggar agama. Kemudian wa karihta an yattali alaihin nas, kamu benci jika orang lain melihatnya, ya. Maksudnya di sini adalah orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dia berdosa, apa ukurannya itu dikatakan dosa? Dia sering terlintas dalam hati kita untuk melakukannya. Sering terbersit dalam hati kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Paham nih? Perbuatan yang buruk. Kemudian kita benci kalau orang lain lihat. Kita nggak suka kalau orang lain melihatnya. Nah, itu ukuran dosa. Sehingga seseorang melakukannya sembunyi-sembunyi. Misal ada orang niat mencuri, ya kan? Sebelum dia beraksi, sudah ada niat belum dalam hatinya? Sudah ada niat, dia mau ngambil gitu kan? Itu terlintas dalam hatinya berkali-kali, ya. Berkali-kali ya taraddad fi qalbihi, bolak-balik terus niat itu dalam hatinya, muncul lagi. Kemudian dia nggak suka kalau orang lain melihatnya, ya. Ada nggak orang yang suka kalau dia sedang mencuri kemudian kelihatan sama orang lain, ketahuan sama orang lain? Nggak ada yang suka kan? Nah, itu menandakan dosa. Dia sering terlintas dalam hati dan tidak suka kalau orang lain melihatnya. Nah, itu ukuran dosa. Itu ukuran dosa, ya. Itu yang ukuran dosa. Tidak suka kalau orang lain melihatnya, ya. Dan itu yang dimaksud di sini orang mukmin yang bertakwa. Karena ada juga orang yang fajir, dia melakukan dosa, dia terang-terangan melakukan dosa, ya. Bukan itu maksudnya, tapi jiwa orang mukmin di mana dia ya tidak suka kalau orang lain melihat dia melakukan dosa, ya. Baik. Kita lihat biografi perawi. Namanya adalah An-Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Kilabi. Ya, An-Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Kilabi. Kemudian jelas namanya. Kemudian perjalanan hidupnya dan keutamaannya, sirahnya, perjalanan hidup sirah, ya, dan keutamaan sahabat yang mulia ini. Ayah sahabat yang mulia ini adalah Sam'an, ya. Dia pernah diutus, ya, oleh kaumnya untuk bertemu Nabi SAW. Lalu Nabi mengajaknya masuk Islam, ya. Dan dia masuk Islam dan ia menghadiahkan sandalnya kepada Nabi SAW dan Rasulullah pun menerimanya, ya. Ayahnya siapa? Nawas bin Sam'an, ayahnya adalah Sam'an. Sam'an ini pernah diutus oleh sukunya untuk mencari
kebenaran berita tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran agama Islam. Maka dia datang, kemudian masuk Islam dan dia menghadiahkan sandalnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya karena Nabi menerima hadiah. Kalau zakat tidak ya. Ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan isi kandungannya. Pertama dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan untuk keduanya 3 permisalan. Ya, Rasulullah memberikan untuk surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran 3 permisalan yang tidak pernah aku lupakan katanya. Ya, Rasulullah SAW terangkan pada hari kiamat akan datang apa? Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya. Terutama diawali dari surah Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Kemudian Rasulullah buat perumpamaan untuk orang-orang yang mengamalkan 2 surah tersebut. Kata beliau, keduanya seperti 2 awan, ya, atau 2 awan yang gelap. Di antara keduanya ada kilauan. Paham ini? Seperti awan atau awan yang gelap. Atau keduanya seperti 2 rombongan burung yang mengepakkan sayapnya di awan. Jadi 2 surah itu diibaratkan seperti apa? Seperti awan. Seperti awan yang gelap yang akan menurunkan hujan. Atau seperti kumpulan burung ya yang terbang mengepakkan sayapnya di awan. Saling menguatkan dengan bukti antara satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang mengamalkan Al-Quran mulai dari Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian ia wafat, ya, sebelumnya dia menetap di Syam dan wafat di sana sekitar tahun 50 Hijriah. Tahun 50 Hijriah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an ya. Apa tadi? Al-birru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ya. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terbesit dalam hatimu dan kamu benci jika orang lain melihatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kita lihat pelajarannya. Yang pertama, anjuran untuk berakhlak mulia. Anjuran untuk berakhlak apa? Mulia. Ya kan? Hadis ini mengatakan bahwa albir itu husnul khuluq. Ya, anjuran untuk berakhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak, ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Makanya Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Sebab itu Allah SWT memuji beliau dalam Quran. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ini luar biasanya akhlak Rasulullah SAW. Yang memuji bukan manusia lagi, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat dari Allah engkau wa Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Kalau engkau kasar, keras hati, mereka semua akan pergi dari sisimu ya. Taib. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk ya menyempurnakan akhlak yang mulia, dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kepada kita untuk berakhlak yang baik. Apa makna akhlak yang baik? Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah Al-Arba'un An-Nawawiyah kata beliau, wa husnul khuluq ma'nahu sa'atul bal. Akhlak yang baik itu maknanya adalah lapang hati, lapang hatinya, ya kan, enggak cepat emosi, enggak cepat marah, ya. Wal basyashah fil istiqbal, ceria wajahnya ketika bertemu orang. Ceria wajahnya ketika bertemu orang, ya, itu akhlak yang baik itu. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu sesama muslim adalah sedekah, ya. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik sama sekali. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sebatas tersenyum kepada saudara kita sesama muslim ketika bertemu, ya. Wal basya, di antara cakupan akhlak yang baik adalah wal basyashah fil istiqbal, yaitu berseri-seri wajahnya ketika bertemu orang. Berjumpa teman, teman pengajian, berjumpa ya sesama muslim, sama satu manhaj, maka kita ceria wajahnya. Jangan diam aja.
Jangan pasang muka galaknya, muka seramnya, ya kan? Senyum itu sangat mudah, ya kan? Tinggal tarik bibirnya yang kanan yang kiri 1 senti ke belakang sudah senyum, ya kan? Ya kan? Gampang. Cuma hal itu aja susah untuk dikerjakan. Padahal senyum itu ibadah, ya kan? Kata Rasulullah, jangan sepelekan perbuatan baik sama sekali. Ya. Kalau kita sudah kenal seseorang, kemudian bertemu dengan dia, muka kita cemberut, dia membuat sedih, ya kan? Membuat sedih seorang muslim. Padahal kita tidak boleh membuat seorang muslim sedih, ya. Apa? Kalau apa? Nggak jadi? Nggak boleh lah, lawan jenis ngapain? Harusnya kalau lawan jenis itu ghadul basar, menundukkan pandangan, ya kan? Jangan senyum-senyum ke lawan jenis, nanti sama-sama pikiran nggak jelas. Kalau bertemu lawan jenis yang nggak kita kena, ya lawan jenis yang bukan mahram, ya ghadul basar, ya kan? Lah iya, emang apa? Kalau nggak perlu melihatnya nggak usah lihat saya. Kata Allah apa? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin agar mereka tundukkan pandangannya, ya kan? Ini anak gadis orang dilihatin terus kan, baik secara langsung ataupun di medsos kan, dicari namanya, diteliti namanya di Instagram, di TikTok kan, ketemu, ya kan, dipandangin terus yang malam. Akhirnya suka, akhirnya mulai chat, akhirnya ketemuan, ya kan? Akhirnya terjadi al-muharramat, ya. Tundukkan pandangan. Jangan senyum-senyum ke lawan jenis. Laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, ya kan? Itu awal malapetaka. Awal malapetaka. Bukan hanya laki-laki yang disuruh ghadul basar, enggak, perempuan juga. Kata Allah apa? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ayat selanjutnya, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya, katakan juga kepada orang-orang mukminat agar mereka menundukkan pandangan. Ya kan, sebagaimana laki-laki suka melihat perempuan yang cantik, ya kan? Perempuan juga demikian, suka melihat laki-laki yang ganteng, ya. Maka tundukkan pandangan supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi perbuatan yang diharamkan. Karena awal dari maksiat itu adalah apa? An-nazar. Ya, dari melihat, ya. Awalnya dari melihat, ya. Dari mata turun ke hati, ya. Baik. Jadi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apalagi cakupannya? Wa ta'amul ma'an nasi bi muamalatin thayyibah. Berinteraksi dengan sesama manusia dengan interaksi yang baik. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan makna husnul khuluq itu apa? Lapang hati, tidak cepat emosi, tidak cepat marah, bersabar, ya kan? Bersabar apa? Berhadapan dengan orang, ya. Kemudian apa lagi? Berseri-seri wajahnya ketika berjumpa, ya kan? Jangan apa namanya muka bekerut, muka masam, kemudian bekerut dahinya, ya kan? Sama semua orang begitu, ya. Nggak ada masalah pun sama orang dia tak begitu, jangan, ya kan? Nggak pernah senyum, ya. Ya kalau ada yang lucu kamu ketawa itu wajar. Ya. Yang nggak wajar itu ada yang lucu dia nggak ketawa, ya kan? Atau ketawa sendiri padahal nggak ada apa-apa, ya kan? Kalau ada memang yang lucu terus nggak ketawa, ya aneh juga gitu ya. Ya boleh, ketawa juga boleh kan? Rasulullah juga ketawa. Kemudian apa namanya? Berinteraksi dengan baik sama manusia. Berinteraksi dengan yang baik, ya kan? Hormati, muliakan, ya kan? Kalau dia ngobrol kita dengarkan, bertanya dijawab, ya kan? Tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, itu namanya husnul khuluq, ya. Dan apa namanya? Agama kita ini adalah apa? Akhlak, ya. Kata Ibnu Qayyim, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu semuanya adalah akhlak. Faman faqa 'alaika fi khuluqin faqa 'alaika fid din. Siapa yang lebih baik akhlaknya dari kamu, maka agamanya juga lebih baik dari kamu, ya. Siapa yang agama itu adalah akhlak. Kan akhlak yang diajarkan oleh agama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Al-Qur'an, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, ya kan? Akhlak kepada guru dan sebagainya. Siapa yang akhlaknya lebih baik dari kita, maka agamanya pasti lebih baik dari kita, ya. Maka ya apa namanya? Selalu berusaha berakhlak yang baik, ya. Kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, berakhlak baiklah kepada sama manusia.
Sebagaimana kita ingin orang berbuat baik kepada kita, ya lakukan juga hal yang sama, ya kan? Kalau kita ingin orang berbuat baik kepada kita, kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jangan maunya orang lain aja yang berbuat baik kepada dia enggak, ya kan? Ini orang sombong itu namanya, ya. Dan Rasulullah SAW dalam banyak hadis menganjurkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Kata Rasulullah, inna min ahasinukum, ya kan, ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya, ya kan? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Sayalah di antara kalian yang paling baik kepada keluarga saya. Bahkan ya, Rasulullah mengajarkan doa agar akhlak makin baik. Sebagaimana doa Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dalam rupa yang baik, maka perbaiki akhlakku, ya. Bisa nggak dirubah akhlak? Bisa. Yang buruk bisa jadi baik, ya. Akhlak ada dua, yaitu al-akhlakul jibiliyah dan al-akhlakul muktasabah. Al-akhlakul jibiliyah itu yang diciptakan ketika dia lahir, dia sudah bawa akhlak tersebut. Ada orang dermawan dari kecil sudah suka memberi. Ada orang pemarah dari kecil sudah suka marah-marah, sampai tua juga marah-marah kan. Nah, sampai akhirnya dia sakit sendiri. Ya, akhlak baik maupun akhlak buruk, ada yang jibiliyah, ada juga akhlak yang kedua al-muktasabah, yang diusahakan, Banyak kok orang dulunya pelit, terus dia latih dirinya untuk bersedekah, terus ya. Banyak orang dulunya temperamen, kemudian berubah jadi lebih tenang gitu. Ya, akhlak bisa dirubah. Yang bilang, oh nggak bisa, ini sudah saya dari sononya begini. Bisa diubah ya. Seperti Rasulullah berkata kepada Al-Ashaj bin Abdi Qais, ada dua akhlak pada dirimu wahai Al-Ashaj yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-hilmu wal anah. Al-hilmu yaitu dia tidak cepat-cepat membalas orang yang berbuat buruk kepada dia. Ya, dia bersabar. Yang kedua al-anah yaitu pelan-pelan, ya, pelan-pelan dalam segala urusan, enggak buru-buru, ya. Baik. Kemudian Al-Ashaj bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu akhlak yang Allah ciptakan saya di atasnya atau yang saya usahakan? Kata Rasulullah, itu adalah akhlak yang Allah sudah ciptakan kamu membawa kedua akhlak tersebut. Artinya dia sejak lahir sudah begitu, ya. Suka memaafkan, ya, tidak buru-buru menghukum orang yang bersalah kepadanya, dan juga berpikir tenang, ya, tidak terburu-buru dalam mengambil suatu sikap. Kemudian yang kedua, keutamaan akhlak yang mulia yang merupakan pokok kebaikan, ya. Keutamaan akhlak yang mulia yang merupakan pokok dari kebaikan. Akhlak yang mulia adalah pokok dari segala kebaikan. Ya, akhlak mulia kepada apa saja? Kepada apa saja, ya. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada saudara dan sebagainya, ya. Kemudian akhlak itu apa ini? Berjenjang dalam kebaikannya. Berjenjang itu, ya. Setiap kali akhlaknya bertambah baik, maka kebaikannya akan lebih besar. Akhlak itu sejajar dengan kebaikannya. Semakin baik akhlaknya, semakin baik agamanya, ya. Kebaikan memiliki cahaya yang diketahui oleh setiap orang yang melakukannya, tidak malu baik dalam kesendirian tanpa orang lain maupun ketika berada di dalam tempat umum. Kebaikan itu ada cahaya di dalam hati orang yang melakukannya, ya. Sehingga dia tidak ragu untuk melakukannya, baik ketika dia sendiri ataupun ketika dia bersama-sama. Baca Quran misalnya, ya kan? Malu gak kita baca Quran depan orang? Nggak malu. Ketika kita sendiri juga, ya pasti nggak malu kan? Itu tanda kebaikan. Kita nggak malu melakukannya depan orang lain, ya. Nggak malu melakukannya depan orang lain, ya. Baca buku misalnya, kebaikan atau tidak? Ya, coba kita lihat, depan ada banyak orang, malu nggak kita baca buku? Enggak, berarti itu adalah kebaikan, ya. Tapi kalau misalnya apa? Maling. Ya, maling, malu nggak melakukannya depan orang? Malu, ya kan? Berarti itu dosa, ya. Tapi ingat tadi, yang memiliki ukuran seperti itu adalah jiwa orang mukmin, ya. Kalau kata Syekh Shalih Fauzan, nafsul mu'min at-taqi, ya kan, yaitu jiwa orang mukmin yang bertakwa. Amal fajir fahuwa laisa mizanan lil birri wal ismi. Adapun orang yang pendosa, dia tidak jadi ukuran untuk kebaikan dan dosa. Orang pendosa kan terang-terangan aja kan, mau dia apakah, ya kan, di depan orang
dia bermaksiat, mabuk depan orang, pakai narkoba depan orang, ya, dan sebagainya, ya, dia nggak malu lagi. Dan apa namanya, itu bukan ukuran kebaikan, ya kan? Ukuran kebaikan itu adalah jiwa orang mukmin. Dia malu melakukan hal tersebut di depan orang lain, ya kan? Berarti itu dosa, ya. Dosa. Kemudian kebaikan itu punya cahaya yang dengannya seorang bisa membedakan baik dan buruk, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dalam hati kalian pembeda antara yang baik dan buruk, ya kan? Ini baik atau buruk. Dalam hatinya dia sudah bisa membedakan ini adalah kebaikan, ini adalah keburukan, ya kan? Tapi itu bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa yang bersedia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi ukuran kebaikan itu, ya, hati kita sendiri. Kalau menurut kita itu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh orang di depan orang lain, maka itu adalah dosa, ya. Maka itu adalah dosa, ya. Karena jiwa orang mukmin kan punya rasa malu, ya. Nah, kalau dia tidak ada, ya, rasa malu untuk melakukan depan orang lain, maka itu adalah kebaikan. Tapi dengan satu jiwa yang mukmin, ya. Baik. Dosa itu tercela baik menurut syariat maupun menurut kebiasaan manusia. Dosa itu tercela baik menurut syariat maupun menurut kebiasaan manusia, ya. Dosa apa saja, ya, tercela menurut syariat kita. Nggak ada dosa yang dipuji, ya. Sebagai macam dosa, ya, dosa besar, dosa kecil, semuanya tercela, ya. Baik menurut syariat ataupun menurut kebiasaan manusia, ya. Tentunya manusia yang fitrahnya salimah, yang fitrahnya masih suci, bukan terbalik, ya kan? Kalau di orang negara-negara kafir, ya mabuk biasa aja, ya, seks bebas biasa aja, ya kan? Kumpul kebo biasa aja. Fitrah sudah terbalik. Ini fitrah orang yang selamat, orang muslim yang fitrahnya selamat, ya kan? Dan fitrah yang selamat pasti menghindari dosa, ya, pasti menghindari dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Hah? Dosa itu adalah mengerjakan yang dilarang Allah atau apa? Mengerjakan apa yang dilarang Allah. Lawan kebalikannya apa? Tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Paham nih? Mengerjakan apa yang dilarang Allah. Allah larang syirik, dia syirik. Allah larang bunuh, dia membunuh. Allah larang minum khamar, dia minum khamar. Allah larang berzina, dia berzina. Itu dosa itu. Dosa besar, ya. Paham nih? Allah larang tatayur, ya, tasya'um, ya, berpesimis terhadap sesuatu, menjadikan suatu benda sebagai tanda sial. Dia tetap begitu, itu namanya dosa. Atau apa? Tidak mengerjakan perintah Allah. Tidak mengerjakan perintah Allah, ya kan? Salat, zakat, puasa, haji, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, saudara. Dia nggak melakukan semua itu, berarti dia melakukan apa? Dosa. Paham nih? Khamar dilarang nggak? Dilarang. Terus ada yang minum khamar, pakai narkoba, ya, ngisap lem. Berarti dia sedang apa? Sedang berbuat baik atau sedang berdosa? Sedang berdosa. Perempuan suruh tutup aurat, dia nggak tutup aurat kemana-mana, ya kan? Makin lama makin kecil pakaiannya, ya kan? Nah, dianggap itu orang modern itu, yang pakaiannya minim itu, menutup hal yang penting-penting banget dalam tubuhnya. Dianggap itu maju itu. Kagak, di Papua juga begitu, ya kan? Di pedalaman, suku-suku pedalaman, ya kan? Seperti itu. Apakah itu kemajuan? Enggak kan? Nah, dia nggak tutup aurat, dia nggak sholat 5 waktu, dosa nggak? Dosa, ya, ya. Jadi dosa itu apa? Apa? Mengerjakan larangan Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, ya. Nah. Di antara ciri dosa bahwa dia malu, menyebabkan jiwa terasa sempit dan sesak, ya. Apa ciri dosa itu? Malu melakukannya. Ini orang mukmin tentunya, ya. Orang mukmin kalau dia mau melakukan dosa pasti dia, ya, malu, sehingga dia sembunyi-sembunyi melakukan dosa, ya. Sembunyi-sembunyi jika orang lain enggak ada, ya.
Itu ciri dosa itu, sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nggak ada yang melihat ya. Jika orang lain lagi lengah, dia melakukan. Kemudian apalagi ciri dosa itu? Menyebabkan jiwa terasa sempit, gelisah. Kalau orang setelah berdosa, orang yang beriman ya, dia ada gelisahnya. Rasa gelisah itu tuh suatu nikmat yang luar biasa itu, sehingga mendorong orang untuk tobat ya. Jangan sampai setelah berdosa udah nggak ada rasa bersalah lagi gitu ya. Itu memang sudah padam mungkin cahaya iman dalam hati ya. Kemudian sesak dadanya ya kan, takut ketahuan, takut ditangkap dan sebagainya ya. Itu ciri-ciri dosa ya. Malu orang melakukannya ya kan. Coba di masyarakat muslim gitu ya, kalau ada yang pasti ada aja yang berdosa, cuma pasti mereka nggak akan melakukannya terang-terang. Makanya kata ulama, kalau ada perzinaan itu harus 4 orang saksi ya kan, baru ditegakkan hukumannya. Itu adalah ketika masyarakat memang sudah benar-benar jelek gitu, sampai orang berzina terus terang dan dilihat oleh 4 orang manusia gitu ya, sampai seperti itu. Nggak pernah terjadi dalam sejarah itu hal yang ya seperti itu ya, orang berzina laki-laki dengan perempuan kemudian dilihat oleh 4 orang. Umumnya hukuman had itu ditegakkan karena orang mengaku sendiri, dia ngaku sendiri ya kan ya, karena ada iman dalam hatinya, dia ingin mensucikan dirinya dengan hukumannya. Nah, ciri dosa itu ya, dia malu untuk melakukannya di depan orang lain. Kalau kebaikan dia nggak malu melakukan. Kita mau sholat, malu nggak depan orang? Nggak ada rasa malu, udah sholat aja. Mau tilawah ya nggak usah malu ya kan, lakukan aja karena bukan dosa. Tapi kalau ada yang yang dosa, pasti orang malu melakukannya depan orang lain ya kan, sehingga dia sembunyi-sembunyi di pojok-pojok berkhalwat berdua-duaan tempat sepi kan, datang orang lain dia pergi ya. Kemudian menyebabkan jiwa terasa sempit, hatinya gelisah ya kan. Kata Rasulullah tadi, mahaka fi sadrika, apa yang terbesit dalam hatimu ini membuat kamu gelisah, ya. Nah, jadi gelisah, dia nggak tenang ya kan. Kemudian dadanya terasa sempit, terasa sesak ya. Kemudian Allah memberikan fitrah kepada hambanya untuk tunduk kepada kebenaran dan merasa tenang dengannya. Nah, kebenaran itu apa? Hati kita mantap ya, tenang ya, tidak gelisah untuk mengikutinya. Itu diantara bukti kebenaran ya. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain tentang hadis ini kata beliau, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu adalah apa yang hati tenang kepadanya dan apa yang jiwa tenang kepadanya dan hati juga tenang kepadanya ya. Jadi tenang ya, itu kebaikan. Nggak ada gelisah setelahnya. Apa ada orang gelisah setelah baca Quran? Kan nggak ada kan. Setelah sholat tahajud, apa dia gelisah? Malah gelisah, happy malahan ya. Setelah dia zikir, apa dia gelisah? Enggak ya. Kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang, ya kan? Nggak ada orang gelisah setelah berbuat baik. Setelah berbuat baik ya. Kalau ada pun mungkin waswas syaitan ya, dia sedekah, kebanyakan sedekahnya dia waswas gitu ya. Itu waswas syaitan, dia gelisah gitu. Itu waswas setannya. Karena setan kan nggak mau orang bersedekah kan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh kalian Syaitan ya'idukumul faqra, setan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian. Orang mau sedekah, setan itu nak menghalang-halangi orang bersedekah. Jangan, nanti kamu miskin, ya kan? Wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh kalian berbuat keji, ya. Maka dia harus lawan itu, ya. Dia harus tenangkan hatinya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan rezeki lain yang lebih banyak, lebih berkah itu. Jadi ciri kebaikan itu setelah kita lakukan kita nggak gelisah, kita tidak gelisah, tenang, bahagia, tentram hati, ya kan? Nah, itu tanda kebaikan. Tapi kalau setelah dosa, apa yang terjadi? Dia takut, ya kan? Ya, was-was, gelisah, nggak tenang, nggak bisa tidur, ya kan? Nah, itu dia. Apalagi kalau dosa-dosa besar, ya. Nah, taib. Nah, itu sudah yang membedakan, ya. Yang membedakan antara dosa dengan kebaikan. Dosa itu orang malu mengerjakannya depan orang lain sehingga dia sembunyi-sembunyi melakukannya. Kemudian menjawabkan jiwa tidak tenang, gelisah, resah, ya kan? Nah, itu ciri-ciri orang berbuat dosa itu ya. Makanya kalau ada kasus pembunuhan waliyadzubillah, itu polisi membuktikannya diantaranya apa? Diperiksa kejiwaannya.
jiwanya gelisah, ya kan? Kemungkinan besar dia pelakunya gitu. Ya kan? Tapi kalau kebaikan tidak, nggak ada orang ya, nggak ada yang setelah melakukan kebaikan kemudian gelisah, malah hatinya jadi tentram, hatinya jadi tenang ya. Karena itu kata Rasulullah SAW, al-birru matma'annat ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalbu. Dalam riwayat lain tentang hadis ini, ya, riwayat lain tentang hadis ini adalah ketika Wabisah bin Ma'bad datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dia baru datang, Rasulullah SAW langsung tahu kenapa dia datang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Redaksi riwayat lain yang semakna dengan hadis ini ya. Ada sahabat namanya siapa? Wabisah bin Ma'bad. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya kan? Baru ketemu Rasulullah langsung memberitahu kenapa dia datang. Apa kita bisa begitu? Kan nggak bisa kan? Ya Rasulullah bisa, ya. Dari Allah SWT beliau mengetahuinya ya. Kata Rasulullah, "Jita tas'alu anil birri." Kamu datang apakah untuk bertanya kebaikan? Padahal kalau kita kan nggak tahu orang kenapa datang kepada kita kan. Qultu na'am, kata Wabisa, iya, saya datang untuk menanyakan tentang kebaikan. Kata Rasulullah, istafti qalbak, ya, minta fatwa ke dalam hatimu. Jadi kalau kita nggak tahu ini baik atau buruk, coba bawa ke dalam hati kita, ini baik atau enggak, ya. Kemudian kata Rasulullah, al-birru matma'annat ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalb. Kebaikan itu adalah apa yang jiwa tenang untuk melakukannya, hati tenang untuk melakukannya. Wal ismu mahaka fin nafsi, dan dosa adalah apa yang terbersit dalam hati, wa taraddad fi sadri, dan bolak-balik dalam hati, dalam dada ya. Baik. Secara umum syariat ini telah jelas tentang kebaikan dan dosa sehingga tidak akan bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Dalam agama kita kan jelas ya, kebaikan dengan keburukan bisa dibedakan kan? Bisa, jelas kok. Ya, yang semua orang tahu ini kebaikan, yang ini keburukan, ya kan? Itu kemuliaan dari agama kita ini dan keistimewaannya. Nggak bisa bercampur antara kebaikan dengan kebatilan, tidak bisa, ya. Itu keunggulan syariat kita ini ya. Enggak, yang hak itu jelas, yang batil juga jelas ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Tuhan, jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Bisa kok orang berbakti ke orang tua, jelas kebaikannya kan. Berkhalwat dengan lawan jenis, ada nggak yang bilang baik? Nggak ada, ya kan? Nggak ada, semua bilang itu buruk, membawa kepada keburukan. Nggak ada itu orang tua yang fitrahnya baik yang membiarkan anaknya pergi sama pacarnya gitu, nggak ada. Pasti dilarang itu kan, karena bahayanya jelas ya. Jadi dalam agama kita yang baik dan buruk itu jelas pemisahnya, jelas Pak pemisahnya ya. Hati yang bersih akan merasakan sesak dan takut ketika berbuat haram atau merasa tenang ketika melakukannya. Hati yang bersih ya. Kata Rasulullah apa? Tadi al-birru matma'annat ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalb. Ya, kebaikan itu adalah jiwa tenang melakukannya, hati juga tenang melakukannya, ya. Nah, tapi itu hati orang mukmin. Kalau hati orang fajir, yang fajir itu yang terus-menerus berdosa, malah dia senang ketika apa? Ketika berdosa. Berat hatinya, gelisah kalau dia berbuat baik ya. Kebalikannya justru. Ini maksudnya hati orang mukmin ya. Hati orang mukmin dia akan tenang melakukan kebaikan dan gelisah ketika berbuat hal yang buruk ya. Seperti orang nggak sholat, apa hatinya nggak gelisah? Kita ini terus jaga sholat, ya kan? Terus pernah nggak sholat? Gimana rasa hati? Gimana rasa hati kita? Ya gelisah, ya kan? Belum menunaikan kewajibannya. Nah. Tapi kalau orang nggak sholat terus menerus nggak sholat, itu kan berbuat dosa dia kan, berbuat dosa. Ya sudah nggak merasa apa-apa. Nah, sudah mati rasa gelisah itu ya ketika berbuat dosa. Ini hukuman yang membahayakan ya, karena tahu-tahu sudah meninggal dunia, nggak ada lagi keinginan buat taubat, paham? Nah, jadi hati yang bersih merasa sesak dan takut ketika berbuat haram. Atau merasa tenang ketika melakukannya. Ya, hati orang kalau bersih, ketika dia berbuat dosa dia akan gelisah. Ketika dia berbuat yang baik dia akan tenang dan mantap untuk melakukannya. Ya. Nah itulah ukurannya. Di antara ukuran baik atau buruk ya. Orang ambil riba, gimana rasa hatinya? Ngambil riba di bank, pinjaman di bank, bunganya sekian.
Gimana rasa hatinya dia? Tenang atau pusing dia? Pusing setiap hari dia. Nah, itu tanda itu yang dilakukannya adalah apa? Dosa. Ya. Tapi kalau dia sedekah 5.000 setiap hari, gimana rasa hatinya kira-kira? Bahagia, tenang hatinya, ya kan? Ya, dia beri makan ke orang fakir, banyak kan orang-orang yang membutuhkan makan. Dia beli makan, ya, kemudian dia sedekahkan ke orang yang kurang mampu, ya. Nah, gimana rasa hatinya saat itu? Bahagia hatinya. Ya. Ketenangan hati yang bersih untuk melakukan kebaikan, ya. Gejolak hati yang bersih karena melakukan keburukan, sama aja lah dengan yang ini ya. Artinya kalau melakukan kebaikan pasti hati tenang ya. Melakukan keburukan hati jadi gelisah ya. Ketaatan akan memberikan kebahagiaan. Ketaatan akan memberikan kebahagiaan. Karena itulah orang yang paling bahagia siapa coba sebenarnya? Orang-orang mukmin, walaupun hidupnya susah, ya kan? Dia merasa bahagia. Merasa bahagia. Hidupnya diisi dengan ibadah, dengan kebaikan, ya kan? Sebelum subuh dia sudah bangun tahajud, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung malam. Kemudian dia salat berangkat ke masjid, salat sunnah fajar, salat subuh. Setelah itu dia duduk berzikir. Setelah itu dia tilawah Al-Qur'an, terbit fajar, terbit matahari, dia baca Dia baca zikir pagi, ya kan? Terus salat duha. Terus dia bekerja jauh dari hal-hal yang buruk. Begitu terus hidupnya diawali oleh kebaikan, diakhiri oleh kebaikannya. Malam dia pulang ke rumahnya, ya kan? Dia wudu, mandi, pergi ke masjid, ya kan? Salat maghrib, kemudian tilawah ataupun mendengarkan pengajian sampai isya. Dia isi kehidupannya dengan kebaikan. Bahagia hidupnya. Nggak ada orang mukmin yang stres, yang sampai depresi, ya kan? Nah, kalau depresi mungkin dia itu diganggu setan, ya, harus diruqyah orang seperti itu. Bahagia, ya kan? Nah, ketaatan itu membawa kebahagiaan ya. As-sa'adah fit ta'ah. Kebahagiaan itu dalam ketaatan. Cobalah kalau nggak percaya. Membuat jiwa semakin tenang dan lapang. Membuat jiwa semakin tenang dan lapang ya. Apa yang kita khawatirkan? Ya kan? Khawatir terhadap rezeki Allah? Tidak usah khawatir. Ya kan? Setiap orang hidup ada rezeki, setiap makhluk hidup ada rezekinya. Dan rezeki tidak bisa ditukar. Bisa nggak ditukar? Nggak bisa. Rezeki saya yang ambil. Rezeki kamu ambil. Ada orang yang stres gara-gara di sampingnya orang buka usaha yang sama dengan dia. Stres dia siang malam. Bahkan sampai datang ke dukun biar dibikin usaha yang di samping jadi sepi. Ya kan? Ya, karena nggak yakin dengan rezeki Allah SWT. Usaha kita bisa dicontoh orang, ditiru orang. Tapi rezeki kita bisa? Nggak bisa. Sudah. Ya kan? Apa yang kita susahkan? Bukankah Allah SWT jelaskan dalam Quran, setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini harus optimis orang mukmin. Hari ini sulit, insyaallah setelah itu ada kemudahan. Apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Rezeki Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah ya jamin rezekinya. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ya. Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah SWT. Kata Nabi Ibrahim, fa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan, ya kan? Jadi tenang ya. Enggak perlu minum pil tidur atau kayak psikolog, psikiater karena sakit jiwa gitu. Banyakin ibadah. Bukankah Rasulullah kalau ada masalah beliau mengerjakan salat? Karena Rasulullah iza hazabahu amrun aza'a ila salat. Kalau ada suatu masalah yang menimpa Rasulullah, beliau salat, ya kan? Begitu. Doa banyak-banyak kepada Allah SWT. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa dan yakin kalian doanya diterima oleh Allah SWT. Malah yang banyak depresi orang-orang yang punya banyak harta tapi kurang ibadah, ya kan? Banyak depresi ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya larinya ke narkoba, larinya ke narkoba, mabuk-mabukan dan seterusnya. Ketaatan akan memberikan kebahagiaan, membuat jiwa semakin tenang. Karena itu adalah kebaikan memberikan ketenangan dalam jiwa ya. Kemaksiatan dosa menyebabkan kesengsaraan bagi manusia. Dosa yang membuat hati ragu, berat dan sesak. Kalau maksiat apa akibatnya?
akibatnya jadi hati sengsara, menderita ya. Kemudian membuat hati jadi rusak ya, jadi penuh dengan masalah ya. Lihatlah orang-orang yang pelaku dosa. Apa mereka bahagia sebenarnya? Enggak. Orang yang banyak harta kemudian harta yang digunakan untuk maksiat, dia enggak bahagia. Ya. Sadarnya ketika harta udah enggak ada. Ketika jatuh miskin baru sadar ya. Masa muda foya-foya kan. Setelah itu jatuh miskin baru sadar ya. Ya alhamdulillah masih sadar ya sebelum mati kan. Ya. Maksiat itu pasti membawa kebinasaan, membawa kesengsaraan ya. Baik itu pada tingkat pribadi maupun pada tingkat bangsa sama aja ya. Semuanya akan merasakan dampak buruk dari maksiatnya. Nabi Adam aja maksiatnya satu, Allah usir dari surga, ya kan? Apa maksiatnya Nabi Adam? Dia mengerjakan larangan Allah. Ya kan? Kata Allah SWT, jangan makan buah pohon ini. Ya makan juga. Allah keluarkan dari surga ya. Ada dampaknya pasti maksiat, ya kan? Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya kan? Kaum Nabi Lut, ya, kaum Saba, ya, Sahibul Jannatain dan seterusnya yang mereka bermaksiat pasti ada dampaknya, ya. Dan orang-orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah juga Allah hancurkan, ya. Kemudian ya dosa itu membuat hati jadi ragu-ragu. Membuat hati jadi ragu-ragu. Ya, susah menerima kebenaran, ya. Terasa berat untuk ibadah. Ya, kalau sudah banyak maksiat berat sekali untuk beribadah. Ya, nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya kan? Nggak mau tilawah Al-Quran, nggak mau belajar, nggak mau dengarkan pengajian, karena berat terasa. Ya kan? Maunya dengerin musik terus. Ya. Sampai ada yang buta gara-gara kebanyakan buka HP. Ya kan? Apa yang didengar itu? Kebanyakan musik itu. Lagu-lagu yang entah apa gunanya gitu ya. Kalau dia dengarkan pengajian 1 jam itu udah luar biasa, ya kan? Banyak ilmu yang terserap dalam dirinya. Tapi kalau lagu, apa yang kita dapat dari situ? Apakah dia jadi penenang? Ya justru makin lama makin resah, ya. Kemudian selanjutnya anjuran memperbanyak beramal kebaikan, ya kan? Ya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya selama kita masih hidup. Kita nggak tahu ya amal baik kita yang mana yang akan menyelamatkan kita, ya. Ada orang yang diselamatkan oleh Allah dengan satu kebaikan yang kecil. Seperti kata Rasulullah, ada dulu zaman Bani Israel seorang wanita baghi. Ya. Kemudian dia kehausan dan turun ke sebuah sumur untuk ngambil air. Ya, ketika dia balik ya ke bibir sumur itu, dia lihat ada anjing yang kehausan. Kemudian dia bilang, anjing ini sudah menderita seperti saya, ya kan, kehausan. Maka kemudian dia turun, ya, membawa air dengan sepatunya untuk diberikan ke anjing tersebut. Maka Allah bersyukur kepada dia, ya, dan Allah ampuni dia. Padahal dosanya banyak, ya kan. Kebaikannya apa? Memberi minum, ya, kepada seekor anjing. Dosa juga demikian. Dosa kecil juga membinasakan orang, bisa membinasakan orang. Kata Rasulullah, uzibat imra'atun fi hirrah. Ada perempuan yang disiksa di neraka gara-gara dia menangkap seekor kucing. La hiya amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Dia tangkap kucing, dipenjarain, enggak dikasih makan, ya kan? Kalau dikasih makan, dirawat ya enggak apa-apa. Ini ditangkap, dipenjarain, enggak dikasih makan dan tidak dilepaskan supaya dia bisa nyari makan di tempat-tempat sampah, ya. Nah, gara-gara apa? Gara-gara berbuat jahat kepada binatang, apalagi kepada manusia, ya. Kita ini harus berupaya terus melakukan kebaikan, ya. Kita nggak tahu, ya. Mungkin itu kebaikan bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya. Apa aja kebaikannya? Ya, sedekah sedikit-sedikit, berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar, menjauhi bohong, ya kan? Menjaga perasaan teman, itu ibadah yang luar biasa. Mura'atul masyair, menjaga perasaan teman kita, jangan dia tersinggung. Mudah bergaul dengan siapa saja. Al-mu'min ya'laf, ya, wa yu'laf. Mukmin itu mudah bergaul dan mudah dipergauli. Jangan jadi orang yang susah berteman dengan orang, ya kan? Jangan. Mudah bergaul dan mudah dipergauli oleh orang lain. Ya, senyum, itu kan. Nah, kepada ramah perkataannya, jaga lisan, jaga mata, jaga pandangan, ya kan? Nah, itu ibadah. Yang mudah-mudahan ya dengan banyaknya kebaikan Allah SWT selamatkan kita.
Seorang mukmin tidak suka aibnya diketahui orang lain. Ya kan? Nah, makanya kalau orang terjatuh dalam dosa secara rahasia, dia tobat juga secara rahasia, nggak usah diumumkan. Oh dulu saya, ceritain itu aibnya semua ya. Jangan ceritakan aib kita ke orang lain. Apa dia bisa mengampuni? Nah, kalau kita berdosa, ya minta ampun kepada Allah SWT, ya kan? Bertanya juga ke ustadz juga jangan, ustadz saya dulu pernah begini, ya nggak usah cerita begitu. Allah saja sudah tutup aib kita, ya kita kenapa bongkar? Ya kan? Tutupi, ya kan? Tobat wajib. Nah, tapi jangan diceritakan ke orang lain ya. Nah, itu. Tidak ada orang mukmin yang aibnya suka terbongkar, ya kan? Dan kalau dibongkar aib kita ke orang lain, bisa aja itu terjadi perselisihan dengan seseorang di lain waktu, itu dijadikan senjata buat menghancurkan kita. Dulu kan kamu pernah begini, gini gitu kan. Udah tutupi, tahan lisan kita, ya. Apa yang sudah jadi rahasia kita dalam hati kita nggak ada yang tahu, ya udah tahan, ya kan. Jangan ceritakan, walaupun kepada teman dekat sekalipun, ya. Ya. Begitu juga kalau sudah tahu aib seseorang, jangan disebarkan, ya. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman fid dunya satarahullahu fil akhirah, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, Allah tutupi aibnya di akhirat, ya. Tutupi aib kita. Berbeda dengan orang yang terbiasa dengan dosa yang tidak peduli. Dia ceritain itu, ya kan? Dulu saya begini, dulu saya macam-macam diceritain ya. Dia tidak peduli ya. Malah dengan bangga. Bukti kalau dia tobat itu bukti kalau orang nggak tobat itu dosanya diceritakan dengan penuh kebanggaan. Ya kan? Ini belum tobat sebenarnya. Dia masih sering ceritain, ya kan? Kalau orang mukmin itu aibnya, perbuatan dosanya dia tutupi, ya kan, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diceritakan, bahkan dijadiin buku, ditulis di Facebook, dosa dia begini kan. Ataupun temannya ceritain, dia juga mendukung sambil mengiya-iyakan. Ini enggak benar orang ya. Harusnya tutupilah aib kita, ya kan? Di antara nikmat Allah apa? Di antara nikmat Allah adalah Allah tutupi dosa kita. Dosa enggak ada baunya kan? Enggak ada baunya, enggak ada warnanya. Sehingga kita, itu adalah nikmat Allah SWT. Ya udah tutup. Ya kan? Rahasiakan. Tobat jangan cuma tutupi terus enggak tobat. Iya itu bertobat kepada Allah. Menjauhi apapun yang menimbulkan keraguan-raguan. Ya, apapun yang menimbulkan keraguan-raguan dalam hati kita mengenai kehalalan atau keharamannya, jauhi. Tuduhan buruk, jangan sampai orang berprasangka buruk kepada kita, ya. Jangan sampai berprasangka buruk kepada kita, ya. Berat dalam jiwa, ya, dengan sikap ora dan meninggalkan syubhat, ya. Pengawasan internal lebih besar pengaruhnya untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat dibandingkan pengawasan eksternal. Pengawasan internal maksudnya pengawasan hati kita, ya kan? Ya kan, walaupun misalnya di luar banyak CCTV, tapi memang kalau orangnya dalam hatinya cenderung untuk bermaksiat, dia pasti mencari cara untuk melakukannya, ya kan. Tapi kalau dalam hatinya sudah nggak mau melakukan maksiat, ya kan, nggak ada pun orang, dia nggak akan melakukannya, ya. Nah, barangkali ini penjelasan dari hadis yang mulia ini, ya. Tapi kita baca hadisnya. Al-birru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas wa karihta an yattali'a alaihin nas. Lagi, albirru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas.